Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah jazahumullahu khairah. Alhamdulillah jazakumullahu khairah. Mudah-mudahan Allah selalu memberi keberkahan kepada kita semua. Amin. Kita buka Sahih Bukhari juz 1. Kitabul Adzani. Kitabul Adzan. Catatannya adzan. Nomor hadis 1. Sahih Bukhari juz 1 Kitabul Adzan nomor hadis 1. Selalu dibunyati karena Allah yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Adzan, catatannya adzan. Adzan itu ya undang-undang atau pemberitahuan. Babun bab bid'il adzani, permulaannya adzan. Permulaannya adzan, kawitane adzan. Wa qali, dan firman-Nya Allah azza yang maha mulia wa jalla dan maha agung, wa idza nadaitum, dan ketika mengundang kalian ilas sholati, pada salat, ittakhadhu, mengambil mereka orang-orang kafir pada salat huzuan, bahan tertawaan, walaiban, dan permainan atau dolanan. Dzalika, demikian itu, bi annahum, sebab sungguhnya mereka itu kaumun kaum layak kiluna, yang tidak punya akal mereka. Tidak pikir-pikir, maksudnya ya tidak punya akal. Wa qalu, dan firman-Nya Allah itu tadi surat Al-Maidah ayat 58. Dicari nanti surat Al-Maidah. Wa qalu, dan firman-Nya Allah, idza nudiya, ketika diundang lissolati, bagi salat, miyaumil jumu'ah, dari hari Jumat. Surat Al-Jumu'ah ayat 9. Nomor hadis 1. Hadatsana Imran ibnu Maisyarah, qala berkata siapa Imran. Hadatsana Abdul Waris, qala berkata siapa Abdul Waris. Hadatsana Khalid al-Khadda an Abi Kilabah an Anas, qala berkata siapa Anas. Zakaru, menuturkan mereka, annaro, pada api, wanakusa, dan lonceng. Fadzakaru, maka menyebutkan mereka atau menuturkan mereka al Yahuda, pada orang Yahudi, wan Nasoro, dan orang Nasrani. Fa umiro, maka diperintah siapa Bilalun, Bilal, ayaswa, jika menggenapkan siapa Bilal al-adzana, pada adzan, wa yutiro, dan mengganjilkan siapa Bilal al-iqomata, pada iqomah.
Jadi mereka ketika itu pada menyebutkan atau menutur-nuturkan tentang api dan lonceng. Kemudian mereka mengatakan, oh kalau orang Yahudi itu dan orang Nasrani itu pakai api dan lonceng itu untuk memanggil ibadahnya. Maka ketika itu Bilal diperintahkan supaya adzan, maksudnya di dalam adzan itu menggenapkan lafal adzan, ketika adzan menggenapkan lafalnya, dan ketika qomat mengganjilkan lafadznya, lafadz adzan itu. Jadi kalau adzan itu genap, kalau iqamah itu ganjil. Nomor hadis 2. Hadatsana Mahmud, nah caranya kan nanti ada di bawah insyaallah. Hadatsana Mahmud ibnu Ghailan qala berkata siapa Mahmud. Hadatsana Abdur Razzaq qala berkata siapa Abdur Razzaq, ahbarna Ibnu Jurayjin qala berkata siapa Ibnu Juraid. Ahbaroni Nafi' an-Nabna Umar, karena ada siapa Ibnu Umar. Yakulu berkata siapa Ibnu Umar, karena ada siapa al-muslimuna orang Islam, khina qadimu ketika datang mereka al-Madinata di Madinah. Yajtami'una berkumpul mereka. Fayatahayyanuna maka membikin waktu mereka atau membuat waktu mereka. As-sholata pada sholat. Laisa tidak ada yunada undang-undang atau memanggil laha bagi sholat. Fatakalamu maka berbincang-bincang mereka yauman hari. Fidalika di dalam demikian itu. Dayang usul fakola maka berkata siapa ba'duhum sebagian mereka. Ittakhadhu mengambillah kalian nakusan pada lonceng. Mislan nakusin nasara semisal loncengnya orang Nasrani. Wakola dan berkata siapa ba'dhum sebagian mereka. Bal balik bukon trompet. Misla kornil Yahudi seperti trompetnya orang Yahudi. Wakola maka berkata siapa Umar. Awala tab'asuna adakah tidak mengutus kalian rojulan seorang laki-laki minkum dari kalian yunadi yang undang-undang bisolati dengan solat. Faqala maka bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Bilal, hai Bilal, kum berdirilah engkau. Fanati maka mengundanglah engkau atau memanggillah engkau bisolati dengan sholat. Di ketika orang-orang Islam kaum muhajirin itu datang sampai di Madinah, mereka berkumpul musyawarah membikin waktu sholat. Waktu sholatnya itu sebaiknya kalau ada apa ya, subuhnya gimana, luhurnya gimana, asarnya gimana, maghribnya gimana, isyaknya di mana, cara mengundangnya bagaimana, musyawarah itu jam berapa. Karena ketika itu tidak ada yang tugas mengundang atau memanggil-manggil untuk sholat. Sehingga sebagian kaum pada hari itu
berbicara, usul. Sebagian mereka berusul, anu aja diambil lonceng saja, seperti loncengnya orang Nasrani ketika mau sholat itu lonceng digerak-gerakkan, klonteng, nah, itu berarti waktu sholat. Sebagian mereka berkata, trompet saja, seperti trompetnya orang Yahudi, kalau ada suara trompet, tolilet, wah, itu waktunya sholat begitu. Akhirnya Umar bin Khattab berkata, adakah kalian tidak mengutus salah seorang laki-laki dari kalian yang mengundang pada sholat? Mbok yo salah satu ditugaskan undang-undang sholat. Mendengar usulan Umar begitu, Nabi bersabda, hei Bilal, berdiri, undanglah pada sholat. Nah, kamu jadi muadzin ini. Jadi muadzin. Jadi langsung itu. Diperintahkan oleh Nabi Bilal supaya menjadi muadzin. Babun bab al-adzanu adzan masna 2 masna 2. Nomor hadis 3. Hadatsana Sulaiman bin Harbin qala berkata siapa Sulaiman? Hadatsana Hamad bin Zaidin an Simakin Bani Atiyah an Ayub an Abi Kilabah an Anas qala berkata siapa Anas? Umiro diperintah. Siapa Bilalun Bilal? Ayaswa jika menggenapkan siapa Bilal al-adzana pada adzan. Wa ayutiro dan mengganjilkan siapa Bilal al-iqamata pada iqamah. Ila kecuali al-iqamata lafal untuk iqamah qad qamatis shalah. Di ketika itu diceritakan oleh Anas, Bilal diperintahkan untuk menggenapkan adzan dan mengganjilkan iqamah kecuali lafal iqamah, maksudnya kecuali qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar itu satu. Nah, dua gitu, satu. Itu hitungannya satu. Ya, karena contohnya Nabi ya begitu. Allahu akbar itu satu. Jadi kalau azan double genap, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, itu berarti genap. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Itu genap. Dan seterusnya. Kalau qomat ya Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kecuali al-iqamah maksudnya qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Nah, itu genap gitu. Tidak ganjil berarti genap. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Nah, itu kalau qomat itu yang genep. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Nomor hadis 4. Hadatsana Muhammadun qala berkata siapa Muhammad? Ahbarna Abdul Wahhab qala berkata siapa Abdul Wahhab? Ahbarna Khalid al-Hadda an Abi Kilabah an Anas bin Malik qala berkata siapa Anas? Lama kasura ketika banyak siapa nasu manusia, qala berkata siapa Anas, dzakaru menuturkan mereka,
ayu limu jika memberi tahu mereka waktu sholati pada waktu sholat, waktu untuk sholat, bisain dengan sesuatu, ya'rifuna mengetahui mereka pada syai'. Fadzakaru maka menuturkan mereka ayuru jika menghidupkan mereka naron pada api, au yadribu atau memukul mereka nakuson pada kentongan atau beduk. Faumiru maka diperintahkan siapa Bilalun Bilal ayaswa jika menggenapkan siapa Bilal al-adzana pada adzan, wa ayyutiro dan jika mengganjilkan siapa Bilal al-iqamata pada iqamah. Di ketika manusia sudah banyak, maksudnya orang-orang Islam itu sudah banyak, maka mereka menuturkan untuk memberitahu mereka waktu sholat. Pakai apa ya? Supaya mereka tuh orang-orang Islam itu mengetahui bahwa ketika sesuatu itu disampaikan, ini waktunya sholat. Nah, tahu, oh itu waktu sholat, segera sholat. Maka mereka menuturkan, aja menghidupkan api saja. Kalau api itu dihidupkan berarti waktu sholat, begitu. Atau memukul kentongan atau beduk gitu. Kalau beduk itu dipukul berarti waktu sholat. Maka Nabi memerintahkan pada Bilal supaya adzan dengan menggenapkan adzan dan mengganjilkan iqamah. Jadi tidak menghidupkan api dan juga tidak memukul beduk, kentongan atau ya adzan tok. Kadang-kadang kita orang Indonesia masih dicampur-campur ya beduk ya adzan gitu ya. Beduk dulu baru adzan. Kalau zamannya Nabi ya langsung adzan saja, nggak usah pakai beduk. Itu zamannya Nabi. Babun bab al-iqamatu, iqamah iku wahidatun satu. Illa kecuali qaulahu ucapannya muadzin qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah. Qad qamat sungguh didirikan apa as-shalatus shalah. Nomor hadis 5. Hadatsana Ali bin Abdillah qala berkata siapa Ali. Hadatsana Ismail bin Ibrahim qala berkata siapa Ismail. Hadatsana Khalid an Abi Kilabah an Anas qala Anas. Umira diperintah siapa Bilalun Bilal. Ayasfa jika menggenapkan siapa Bilal. Al-adzana badzan. Wa yutiro dan jika mengganjilkan siapa Bilal. Al-iqamata pada iqamah. Kalau berkata siapa Ismail, fadzakartu maka menuturkan aku hu pada hadis li Ayub pada Ayub. Faqala maka berkata siapa Ayub illa kecuali al-iqamah iqamah. Mati lafal iqamah qad qamatis shalah. Anas bercerita bahwa Bilal itu diperintahkan untuk menggenapkan adzan dan mengganjilkan iqamah. Lah hadis itu disampaikan Ismail pada Ayub. Gimana itu? Oh, kecuali iqamah, kecuali lafal qad qamatis shalah itu double. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Babu fadli ta'dzin, bab keutamaannya adzan. Keutamaannya adzan.
Nomor hadis 6. Hadatsana Abdullah ibnu Yusuf kala berkata siapa Abdullah bernama Malik an Abi Zinnat anil A'raj an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda siapa Nabi Idza nudiya ketika diadani li sholati untuk sholat adbaro maka mungkur lari dengan membelakangi siapa saitonu setan walau dan bagi setan dzurratun utawi terkentut-kentut hatta la yasma sehingga tidak mendengar siapa setan at-ta'dina pada adzan. Faidha qadha dan ketika menyelesaikan siapa muadzin anida pada adzan aqbala menghadap siapa setan. Hatta idza tuwiba sehingga ketika dikomati apa bisolati solat ada baro mungkur siapa setan lari membelakangi itu mungkur. Hatta idza qadha sehingga ketika telah menyelesaikan siapa muadzin atas wiba pada iqamah aqbala menghadap siapa setan. Hatta yahtura sehingga mengangan-angankan siapa setan. Bainal mar'i di antara seseorang wa nafsihi dan hatinya seseorang. Yaklu berkata siapa setan, udkur ingatlah engkau kada demikian, udkur ingatlah engkau kada demikian. Lama lam yakun kang tidak lama pada apa-apa lam yakun yang tidak ada siapa man yadkuru ingat siapa man hatta yadolla sehingga jadi siapa rujul layat dari tidak mengetahui kam berapa sholat telah sholat siapa rojul. Di Nabi bersabda ketika diadzani sholat itu setan itu mungkur lari ke belakang dan sampai terkentut-kentut karena krungu adzan itu. Dia lari sampai tidak mendengar adzan lagi. Maka ketika adzan itu sudah diselesaikan oleh muadzin, setan itu menghadap lagi. Secepat kilat langsung seret. Tapi ketika dikomati juga begitu, dia lari terkentut-kentut. Tapi ketika setelah diselesaikan adzannya dia menghadap lagi sambil mengangan-angankan bagi yang sholat itu. Seseorang yang sholat dengan hatinya. Setan berkata, udkur kada, ingatlah. Ya memang toh, kata kita itu ya saya mungkin ya panjenengan sama. Ketika mencari kacamata ini, gak ada gimana ya. Pandang pas sholat itu, Allahu Akbar. Ingat, kacamatamu udkur kada kan tadi kan kacamatamu di WC itu tadi di toilet ya, belum kamu ambil toh. Oh iya, pas sholat itu diingatkan apalagi udkur kada sehingga jadilah seorang laki-laki itu sholat tidak tahu sudah berapa dia sholat, berapa rakaat yang sudah dikerjakan, lupa karena diganggu oleh setan itu. Nah, ketika terjadi begitu ya, kalau merasa terganggu ya membaca ta'awud ya. Baca ta'awud agar tidak diganggu oleh setan.
Babun bab raf'is sauti mengeraskan suara bin nidai dengan adzan. Waqala dan berkata siapa Umar ibnu Abdul Aziz, adzin, adzanlah engkau, adzanan samhan, dengan adzan yang keras. Wa ila dan jika tidak, fa'tazilna maka memisailah engkau padaku Umar bin Abdul Aziz. Jadi kalau adzan itu suaranya yang keras, jenenge panggil-panggil, adzannya alun-alun, yang mendengar pelan-pelan, yang mendengar hanya dirinya sendiri, itu bukan adzan itu. Kalau adzan itu ya keras. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Banter. Gitu. Kalau Umar bin Abdul Aziz sebagai umarok itu, dia memerintahkan kalian adzanlah dengan adzan yang keras, suaranya banter. Nek ora iso, wis kowe aja gathuk karo aku. Pergilah, jangan bersamaku, memisailah engkau pada diriku. Nomor hadis 7. Hadatsna Abdullah bin Yusuf qala berkata siapa Abdullah, Akhbarna Malik an Abdurrahman bin Abdillah bin Abdurrahman bin Abi Sa'sa'ah al-Ansari Sumal Mazini, kemudian bangsa Mazini, Anabi dari bapaknya, sesungguhnya Abi ahbarohu memberi kabar siapa Abah hu pada Abdurrahman bin Abdillah bin Abdurrahman. Ana Abu Sa'id, sesungguhnya Abu Sa'id al-Khudri kala berkata siapa Abu Sa'id lalu pada Abi, ini sungguhnya aku Abu Sa'id aroka memperlihatkan aku kepada engkau, tukhibu senang al-ghanama pada kambing, wal badiyata dan kalau berkata siapa Abi Sa'id lalu pada Abi, ini sungguhnya aku aroka mengetahui aku kepada engkau, memperlihatkan mengetahui aku kepada engkau, weruh ingsun ka ing sira, ngono bahasane, weruh mengetahui aku kepada engkau. Tuhibu senang kal ghanama pada kambing, wal badiyata dan hutan. Faida kunta maka jika ada engkau fi ghanamika di dalam kambingmu, kambing engkau, au badiyatika atau hutan kamu, fa'adzanta maka adzan kamu, bisolati dengan solat, ya farfa maka mengeraskanlah engkau, sautaka pada suaramu, binidai dengan adzan. Fa'inau maka sungguhnya la yasmau tidak mendengar mata sautil muadzin panjangnya suaranya muadzin siapa jinun jin, wala dan tidak siapa insun manusia, wala dan tidak siapa sayun sesuatu, illa kecuali syahida menyaksikan, lahu bagi muadzin yaumal kiamah besok di hari kiamat. Kala berkata siapa Abu Sa'idin, Sami itu mendengar aku kepada hadis min Rasulillah dari utusannya Allah Sallallahu alaihi wasallam. Dia Abi bercerita bahwa dia diceritai oleh Abi Sa'idin al-Khudri. Abi Sa'id berkata pada Abi, ya Abi, saya itu melihat engkau itu senang dengan kambing ya, dan senang di hutan ya, senang camping di hutan ya.
Maka ketika engkau di dalam kambing engkau atau di hutan engkau, maka adzanlah untuk sholat dengan mengeraskan suaramu dengan adzan. Meskipun kamu sendiri adzannya banterno, sekeras-kerasnya. Sesungguhnya tidak mendengar panjangnya suaranya muadzin, baik manusia, jin, atau sesuatu pun, kecuali besok di hari kiamat dia akan menyaksikan pada muadzin itu. Jadi nggak usah malu adzan itu. Wah, suara saya kurang baik, yang penting lafadznya bener. Syukur-syukur suaranya baik. Nah, kalau nggak ada ya yang penting lafadznya benar. Abu Sa'id berkata, saya mendengar hadis itu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Babuma babnya apa-apa. Yuhkonu yang ditahan bil adzani dengan adzan. Minat dimai dari darah. Nomor hadis 7. Hadasna Qutaibah ibnu Sa'idin kula berkata siapa Qutaibah. Hadasna Ismail ibnu Ja'farin an Humaidin an Anas ibni Malikin. Anan Nabi sungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada siapa Nabi idza ghaza ketika perang siapa Nabi. Bina dengan kami. Perang kauman pada kaum. Lam yakun yang tidak ada siapa Nabi yagzu perangan siapa Nabi bina dengan kami. Hatta yusbiha sehingga pagi-pagian siapa Nabi. Wayang dulu dan menunggu siapa Nabi. Wa insamia dan jika mendengar siapa Nabi adzanan pada adzan. Kafa maka menyegah siapa Nabi anhum dari mereka. Wa ilam yasma dan jika tidak mendengar siapa Nabi adzanan pada adzan. Aghro maka menyerang siapa Nabi alaihi atas mereka. Diceritakan oleh Anas bin Malik bahwa Nabi itu ketika perang dengan kami, perang pada kaum yang di situ Nabi tidak berperang dengan kami. Jadi beda antaranya ketika Nabi ikut perang bersama kami dan Nabi tidak mengikuti pasukannya. Kalau Nabi ditunggu sampai pagi. Ditunggu apakah Nabi mendengar suara adzan apa tidak. Kalau Nabi mendengar suara adzan maka Nabi mencegah dari mereka kaum. Tapi kalau tidak mendengar adzan di desa itu, maka Nabi langsung menyerang pada mereka. Serang, karena nggak ada orang iman berarti, nggak ada orang Islam itu. Orang kafir atau orang Yahudi semua atau Nasrani. Serang. Qala Anas bin Malik. Fakhrajna maka keluar kami ila Khaybar pada Khaybar. Fantahaina maka sampai kami ilahim pada mereka lailan malam. Palamas bahkan maka ketika pagi-pagian siapa Nabi walam yasma dan tidak mendengar siapa Nabi adzanan pada adzan. Raqibah maka naik siapa Nabi waraqib itu dan naik aku Anas. Khalfa Abi Tolha di belakang Abi Tolha. Wa inna qaddamaya maka sungguhnya dua telapak kakiku lata masu sungguh
menyentuh qodama Nabi pada telapaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Anas bercerita, saya keluar pada Khaybar sampai atas mereka penduduk Khaybar malam itu. Malam. Nah, ketika pagi-pagian Nabi tidak mendengar adzan dari kampung Khaybar itu, maka Nabi langsung naik kendaraan. Dan aku Anas juga naik kendaraan di belakangnya Abi Tolka, bapaknya. Sehingga delamaanku itu menyentuh delamaannya Nabi, karena sempitnya gang itu berjalan berjejer itu. Delamaanku menyentuh delamaannya Nabi. Delamaan itu ya kaki itu. Kala Anas, fa kharaju maka keluar mereka orang-orang Khaybar ilaina pada kami bimakatilihim dengan wadah mereka. Wa masahim dan pacul mereka. Falamma ra'au maka ketika melihat mereka an-nabiy pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalu berkata siapa mereka? Penduduk Khaybar, Muhammadun, Muhammad, wallah demi Allah Muhammadun wal khamis dan pasukan. Iki Muhammad karo pasukane siap tempur lho iki. Qala berkata Anas. Falamma ra'a maka ketika melihat pada mereka siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala berkata siapa Nabi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kharabat rusak apa Khaybaru Khaybar. Ina sungguhnya aku Nabi idza nazalna ketika bertempat aku bisa hati kaumin di pelatarannya kaum. Fasa'a maka jelek-jeleknya sobahul mungdarin paginya orang yang diberi kabar penakut. Nah, Anas bercerita, ketika itu kami keluar. Ketika itu mereka orang-orang Khaybar keluar pada kami dengan membawa wadah mereka, mau ke kebun ya, dengan membawa cangkul mereka. Tapi ketika mereka melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang kafir itu berkata, Muhammad, wallah demi Allah Muhammad, wal khamis dan pasukan. Anas bercerita, maka ketika Nabi melihat mereka, nggak ada adzan, malah mereka geger, Nabi langsung takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, rusak Khaybar. Sungguhnya aku Nabi ketika sudah bertempat di pelataran, di halaman kaum, maka sejelek-jeleknya paginya orang yang diberi kabar penakut. Jadi kalau sahabat Nabi sudah masuk ke pelatarannya itu sudah, itu pelataran kaum itu ya sudah. Kalau di sini ya di balai kampung itu sudah Nabi. Di situ ya sudah. Rusak itu. Itu. Jadi azan itu ya yang keras, suaranya yang panjang itu. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan faham, sehat, aman, lancar, barokah, husnul khotimah kepada kita semua. Amin. Allahumma faktubna ma syahidin. Allahumma inna na'udzubika min coronavirus. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Akhirul wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.